video mengajar dengan pendekatan TAR, materi penyimpangan sosial, bersama peserta didik FAS I3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kedua kelas untuk memimpin doa. Kita mulai. Silakan baca. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengambil absen Ananda semua. Melisa, Mentari, Nesya, Konsoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, bagi tasnya yang masih di atas meja, silakan diletakkan di tempatnya terlebih dahulu. Bagi yang memegang HP, silakan simpan HP-nya terlebih dahulu. Yang baju laki-laki yang bajunya masih keluar, silakan masukkan ke dalam celananya terlebih dahulu. Oke. Silakan Anda semua keluarkan buku terkait sosiologi. Apa kabar semuanya? Bagaimana liburannya kemarin? Kenapa biasa aja? Tidur. Gak ada gitu, pergi kemana gitu? Gak ada. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar terkait yang namanya penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelaku menyimpang, apa itu pelaku menyimpang, apa jenis dari pelaku menyimpang itu, Bapak akan menayangkan sebuah video motivasi terlebih dahulu. Banyak di antara kita selama ini berpendapat bahwa kesuksesan itu seolah Pertemuan sebelumnya kita telah belajar terkait norma sosial. Ada yang masih ingat apa itu norma sosial? Aturan, apa lagi? Disampaikan oleh Khalid, yang disampaikan oleh Naflah, apa yang disampaikan oleh Mas tadi, bahwa norma sosial adalah segala aturan, segala nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan itu harus ditaati oleh semua masyarakat. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke dalam pembelajaran kita terkait perilaku menyimpang, Bapak akan melaksanakan sedikit asesmen, yaitu asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal Anda terkait tentang materi penyimpangan sosial. Oleh sebab itu, Bapak akan sedikit membagikan asesmen tersebut kepada Anda. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Kasus penyimpangan sosial. Video wall. Baik, Ananda, jawaban yang telah Anda berikan di soal-soal yang ada di asesmen diagnostik ini telah Bapak nilai. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi Anda menjadi 5 kelompok berdasarkan hasil dari tes asesmen diagnostik Ananda ini. Jadi, silakan Anda dengarkan ya.
Untuk kelompok 1 itu ada Anggun Citra Firani, Maura Hafiza, Latifa, Maharani, Mulia, dan Putra. Baik, silakan Anda bentuk kelompoknya. Dan Anda semua telah Bapak bagi ya berdasarkan hasil tes asesmen tadi ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4, serta 5. Nah, berikut ini Bapak bagikan LKPD-nya dan silakan Anda jawab LKPD-nya berdasarkan video tadi. Dan Anda semua masing-masing kelompok itu akan diberikan LKPD yang berbeda-beda satu sama lain. Di mana LKPD ini ada 3 tingkatan, ada paket A, B, dan C. Silakan Anda jawab semua soal yang ada di LKPD dengan waktu 30 menit. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku Baik, kan kita semua sudah siap ya LKPD-nya semua. Jawaban LKPD-nya sudah siap ya. Nah, selanjutnya kita akan presentasi. Itu Bapak akan memilih cukup 3 kelompok saja. Bapak ada naflah, boleh buat slot 5. Silakan buat slot 5. Berarti yang ambil ada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rido dan Bapak terus dan teman-teman semua yang telah mengizinkan saya menjadi moderator dan kelompok 1 untuk tampil di pagi hari ini. Sebelumnya saya Rafiza sebagai moderator di kelompok 1 dan beberapa teman-teman saya. Yang pertama ada Putra, Anggun Citra Firani sebagai pemateri 2, Latifa Yulianira sebagai pemateri 1, Ulia dan Rani sebagai kelompok 1. Baiklah, sebelumnya kita sudah masuk ke pembelajaran perilaku menyimpang dan masing-masing kita dikasih LKPD untuk didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hasil jawaban dari soal LKPD yang kami sudah diskusikan. Dan yang pertama, soal pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Latifa Yulianira. Kepada Latifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, seorang wanita parubaya mengais rezeki demi pendidikan anak-anaknya dengan cara bekerja sebagai tukang ojek. Wanita parubaya ini bernama Mira, ia berumur 44 tahun. Ia menjalani pekerjaannya sebagai tukang ojek selama 4 tahun. Ia menjadi tukang ojek demi membiayai hidup dan anak-anaknya. Wanita parubaya ini menjadi tulang punggung keluarga sejak suaminya meninggal 5 tahun silam. Awalnya ia susah mencari pekerjaan, maka ia memilih untuk menjadi tukang ojek untuk membiayai keempat anaknya. Mira ini termasuk pekerja keras, dibuktikan dengan kegigihan ia dalam menjalani pekerjaannya sebagai tukang ojek. Apakah kasus di atas termasuk ke dalam salah satu penyimpangan sosial? Jika ia, sertakan alasan dan tentukan kasus tersebut ke dalam jenis penyimpangan sosial apa. Kasus di atas termasuk jenis penyimpangan sosial yang bersifat positif, karena biasanya yang menjadi kepala atau tulang punggung keluarga yaitu seorang laki. Sedangkan pada kasus ini yang menjadi tulang keluarga yaitu seorang perempuan. Bersifat positif karena kasus ini tidak merugikan orang lain dan mengarah kepada nilai sosial yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Latifa Yulianira yang telah menyampaikan jawaban dan soal LKPD pertama yang didapat oleh kelompok 1. Nah, untuk soal yang kedua akan dibacakan oleh pemateri kedua kepada Anggun Citra Firani. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya membacakan hasil diskusi kami
Kami mungkin teman-teman atau dia ada yang ingin bertanya di pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Karis dari kelompok 4. Di sini aku mau bertanya ke kelompok 1. Tadi kan dijelaskan kalau ada penyimpangan sosial positif. Yang dimana meskipun positif kan itu juga termasuk tergolong dalam penyimpangan sosial. Meskipun apabila itu penyimpangan sosial yang positif, apakah ada konsekuensi yang didapat dari penyimpangan sosial itu? Jika ada, apa konsekuensinya? Sebelumnya terima kasih pada Khalif yang sudah bertanya pada kelompok 1. Kita akan menjawab pertanyaan dari Khalif tadi. Khalif bilang tadi kan ada penyimpangan sosial yang positif. Nah itu ada nggak konsekuensinya? Nah mungkin kalau ke konsekuensi yang negatif atau merugikan untuk masyarakat luas itu enggak ya, karena itu kan positif, dia tidak merugikan masyarakat. Nah mungkin kalau misalnya iya ada yang merugikan itu bagi pelaku atau seseorang yang menjalankan kayak Ibu Mira tadi. Nah mungkin itu kan beban bagi dia, dia seorang perempuan, dia harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya, itu kan beban bagi dia. Nah itu yang pertama kalau untuk merugikan. Yang kedua mungkin pandangan orang lain yang melihat itu yang mungkin merugikan ya, karena kan dia berpandangan kayak kok dia cewek jadi pengojek, dia bekerja itu sama kayak contohnya yang Oke, Anda hapus untuk kelompok 1. Sebelum kita lanjut ke kelompok selanjutnya yang akan presentasi, nah sedikit Bapak akan mengulas apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Di mana penyimpangan itu tidak selalu penyimpangan sosial itu bersifat negatif. Artinya apa? Ada loh penyimpangan bersifat positif. Seperti di soal pertama tadi, bahwa ada seorang ibu-ibu yang harus terpaksa menjadi tukang ojek. Kenapa? Karena suaminya meninggal. Otomatis ketika seorang suami atau seorang kepala keluarga meninggal, otomatis untuk mencari nafkah siapa lagi? Otomatis mau tidak mau sang ibu harus menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Beliau harus melakukan apa yang dilakukan oleh kepala keluarga sebelumnya demi untuk menyekolahkan anak-anaknya, memenuhi kebutuhan anak-anaknya supaya menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Nah artinya apa? Walaupun itu penyimpang positif dan negatif tentunya memiliki dampaknya masing-masing. Ketika seorang ibu yang seharusnya hanya sebagai ibu rumah tangga, ketika ia beralih mempunyai dua fungsi di dalam keluarga, yaitu sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, otomatis ada yang terabaikan di antara dua fungsi. Oke? Seperti yang telah kita bahas di awal pembelajaran tadi, bahwa hari ini kita akan membahas terkait penyimpangan sosial. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa penyimpangan sosial adalah segala perilaku tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan sekaligus ini adalah pertemuan terakhir kita di kelas 10, dan terima kasih atas kebersamaannya dan kekompakan Anda selama 6 bulan selama belajar dengan Bapak. Dan Bapak mohon maaf apabila selama proses pembelajaran hari ini dan pembelajaran sebelumnya ada kata-kata Bapak yang salah dan kurang mengenakan bagi Anda. Bapak mohon maaf. Dan juga tentunya mohon maaf jika mungkin dalam menjelaskan Bapak kurang dapat menjelaskan dengan baik gitu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.